Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga kalian sehat selalu ya di sana. Ya, perkenalkan, nama saya Nurul Arifianti. Jadi saya yang akan mengampu mata kuliah pengantar bisnis bersama dengan Bu Novi Diana. Jadi selamat datang di semester 3, selamat datang di semester baru, dan juga selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis. Ya, saya yakin ini adalah pertemuan pertama kalian dengan saya. Jadi saya memang belum pernah mengampu mata kuliah di semester 1 dan 2. Jadi lebih ke semester 3 ke atas. Jadi mohon kerjasamanya dengan kalian semua. Kita akan belajar bersama dalam mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan kalian dapatkan di mata kuliah pengantar bisnis. Jadi untuk mata kuliah pengantar bisnis ini adalah mata kuliah dasar untuk kalian ke tahapan selanjutnya. Jadi nanti kita di setiap pertemuannya akan berbeda topik. Jadi kita lebih ke cuplikan-cuplikan dari mata kuliah lanjutan seperti MSDM, kemudian manajemen pemasaran. Itu kita lebih belajar ke dasar-dasarnya itu apa. Nah, selain konsep dasar bisnis, kita juga akan pelajari tentang pengelolaannya. Jadi ruang lingkup bisnis, lingkungan bisnis, sampai ke etika bisnis itu akan kita pelajari. So, saya akan jelaskan lebih detailnya ke pertemuan-pertemuannya itu kalian akan dapatkan apa aja. Untuk pertemuan pertama, kalian kemarin sudah mengikuti kuliah tamu. Jadi dari petani milenial, yaitu pengusaha agribisnis yang sangat keren sekali dari Mas Sandi. Jadi kalian di situ bisa memahami bagaimana sih menjadi pengusaha agribisnis. Kemudian next di pertemuan kedua kalian mulai masuk ke materi. Untuk pertemuan kedua nanti kalian akan mempelajari tentang konsep bisnis dan juga bentuk kepemilikan bisnis. Untuk konsep bisnis nanti kalian akan belajar tentang apa sih konsep bisnis, tujuannya apa, kemudian manfaatnya itu apa. Kemudian untuk bentuk kepemilikan bisnis, kalian pasti sudah tahu ada bentuk-bentuk perusahaan, ada perusahaan terbatas, ada CV. Nah, kalian akan belajar tentang itu, karakteristiknya seperti apa, kemudian kelemahan dan keunggulannya seperti apa. Kemudian pertemuan ketiga, nanti kalian akan belajar lingkungan bisnis. Jadi mungkin kalian juga sudah tahu lingkungan bisnis ada internal, ada eksternal, tapi di dalam dua itu pasti sangat banyak yang akan kita bahas karena akan berbeda-beda. Kemudian pertemuan keempat kita masuk ke dasar manajemen. Nah, dasar manajemen ini yang akan kita pelajari apa sih fungsi manajemen dalam bisnis. Bisnis butuh manajemen nggak sih? Nah, kita akan pelajari di situ. Untuk pertemuan kelima kita akan masuk ke struktur organisasi. Jadi tipe struktur organisasi pasti akan berbeda di setiap perusahaan, pasti akan berbeda di tingkat bentuk perusahaan. Nah, kalian akan bisa memilah, kalian akan tahu karakteristiknya itu seperti apa di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan kelima. Kemudian di pertemuan 6 kalian akan masuk ke MSDM, manajemen sumber daya manusia. Jadi ini masih pengantarnya aja. Jadi apa sih pengelolaan sumber daya manusia itu, kemudian bagaimana cara mengelola SDM itu. Nah, kita akan pelajari nanti di sini. Untuk pertemuan ketujuh, ini ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kalau kalian mendengar tanggung jawab sosial, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ya, jadinya dalam setiap bisnis pasti ada namanya tanggung jawab sosial. Di sekitar mereka itu mereka harus seperti apa. Pasti ada namanya etika bisnis. Nah, itu nanti kita akan telisik lebih dalam di pertemuan ketujuh. Setelah pertemuan ketujuh kita akan UTS. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 8. Setelah UTS yaitu kita mulai masuk ke manajemen keuangan.
yaitu nanti kita akan mencoba untuk menganalisis akuntansi dan juga keuangan untuk bisnis, yang mana nanti akan kita belajar laporan keuangan sederhana itu seperti apa, kemudian cara pengukuran keuntungan itu seperti apa. Kemudian pertemuan 9 ada manajemen keuangan dari pendanaannya. Jadi bagaimana perusahaan itu mendapatkan permodalan, kemudian cara untuk pendanaan perusahaan dari hutang itu seperti apa, kemudian dari investasi bisnis itu seperti apa, kita akan pelajari di situ. Untuk pertemuan 10 kita akan masuk ke manajemen produksi. Jadi kalau manajemen produksi itu ada pemilihan bahan baku, kemudian ada pemilihan tata letak perusahaan, kemudian dari layout perusahaan itu seperti apa, yang mana pasti karakteristik setiap perusahaan berbeda. Untuk pertemuan 11 kita masuk ke manajemen pemasaran. Nah, di sini kalian pasti akan belajar tentang bauran pemasaran, apa aja sih yang penting dalam pemasaran. Kemudian pertemuan ke-12 itu sistem informasi dan teknologi. Kira-kira sistem informasi apa yang bisa membantu dalam bisnis untuk bisa meningkatkan keuntungan. Nah, itu apa sih? Kemudian 13 ini adalah manajemen resiko. Nanti kalian akan bertemu juga dengan mata kuliah resiko bisnis. Ini adalah pengantarnya. Apa aja sih resiko-resiko dalam bisnis? Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Untuk pertemuan terakhir, pertemuan 14, itu kalian akan nanti mengidentifikasi permasalahan dan juga kasus. Ya, jadi ini adalah sekian dulu untuk ringkasan dari mata kuliah pengantar bisnis.